Baik, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua, salam harmoni. Baik, sebelum kelompok kami menyampaikan sistem informasi yang sudah dibuat, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama itu ada saya sendiri, yaitu Koma Eva Puspita Dewi dengan NIM 1915 091001. Kemudian ada rekan saya yaitu Imade Pramana Wijaya dengan NIM 1915 091013. Kemudian selanjutnya ada Bagus Aprilianto dengan NIM 1915 091033. Dan yang terakhir yaitu ada Nyoman Gede Rizky Wali Sueca Smita dengan NIM 1915 091046. Jadi di sini kelompok kami membuat sebuah sistem informasi, yaitu sistem informasi perpustakaan dengan studi kasus yaitu Perpustakaan SMA Negeri 3 Singaraja. Nah, sebelum kami menyampaikan sistem informasi secara lanjut, kami atau saya akan menyampaikan apa sih latar belakang sehingga kelompok kami itu memilih sebuah perpustakaan yaitu studi kasus di SMA Negeri 3 Singaraja. Pengelolaan data pada perpustakaan SMA Negeri 3 Singaraja itu masih menggunakan konvensional atau cara konvensional. Nah, cara konvensional yang saya maksud itu apa sih? Cara konvensional yang saya maksud itu adalah masih menggunakan sistem inventarisasi. Inventarisasi itu apa sih? Nah, inventarisasi itu merupakan sebuah pencatatan data-data dalam sebuah buku. Nah, data-data yang dicatat dalam sebuah buku itu menurut kami tidak efisien. Mengapa? Karena akan menimbulkan sebuah masalah. Yang pertama itu ketika membuat sebuah laporan, pustakawan itu akan memerlukan waktu yang lama. Mengapa memerlukan waktu yang lama? Karena untuk mencari data-data yang ada di inventarisasi itu atau di buku inventaris itu masih lama karena banyak data yang ada. Nah, kemudian yang kedua itu ketika mencari sebuah data peminjaman atau pengembalian pada waktu tertentu itu sangat sulit. Mengapa? Karena datanya itu banyak. Karena siswa pasti tidak meminjam buku dalam kurun waktu 1 minggu, 2 hari, beberapa hari. Tapi ada saja siswa yang meminjam buku dalam kurun waktu 1 bulan, bahkan ada yang 1 tahun. Nah, untuk mencari data yang 1 tahun lalu itu pasti memerlukan waktu, kan? Nah, maka dari itu kelompok kami membuat sebuah sistem informasi perpustakaan untuk SMA Negeri 3 Singaraja agar sistem perpustakaan di SMA Negeri 3 Singaraja itu lebih efisien dan efektif. Nah, ini adalah bukti dari perpustakaan SMA Negeri 3 Singaraja. Jadi yang saya tampilkan itu adalah kartu anggota dari perpustakaan. Jadi pada kartu anggota ini terdapat nomor induk dari siswa, kemudian nama siswa, kemudian ada alamat siswa, kemudian ada kelas. Jadi pada kartu anggota perpustakaan ini akan mencatat nomor buku yang dipinjam, kemudian tanggal meminjamnya dan tanggal kembalinya. Jadi mungkin di sana tidak terlihat karena di sana ada cap, kemudian tulisannya juga agak menempel atau mepet-mepet sehingga datanya itu tidak terlihat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Bagus Aprilianto dengan NIM 1915091033. Kali ini saya akan menjelaskan tentang desain basis data yaitu ERD. Nah, seperti yang bisa kita lihat di sini kita memiliki 6 entitas, 5 relasi dan juga 29 atribut. Nah, untuk entitas itu sendiri ada siswa, buku, pengarang, kategori, pegawai, dan juga detail pengembalian. Dan untuk relasi ada meminjam, mengembalikan, memiliki, didata, dan juga memberikan. Nah, dan juga entitas dan juga relasi tersebut memiliki beberapa atribut. Nah, yang pertama ada entitas siswa yang memiliki 5 atribut, yaitu nomor induk, nama siswa, kelas, alamat siswa, dan juga nomor telepon siswa. Kemudian ada buku yang memiliki 4 atribut, yaitu ISBN, nama buku, jumlah, dan juga ID kategori.
Dan juga ada entitas pengarang yang memiliki 2 atribut, yaitu ID pengarang dan nama pengarang. Kemudian ada entitas kategori yang memiliki 2 atribut juga, yaitu ID kategori dan juga nama kategori. Kemudian ada entitas pegawai yang memiliki 4 atribut, yaitu ID pegawai, nama pegawai, alamat pegawai, dan juga nomor telepon pegawai. Kemudian entitas yang terakhir ada detail pengembalian yang memiliki 6 atribut, yaitu nomor induk, ISBN, tanggal tempo, tanggal kembali, VTY, dan juga denda. Dari sini juga ada beberapa relasi yang juga memiliki atribut, yaitu relasi meminjam yang memiliki 3 atribut, yaitu nomor induk, ISBN, dan juga tanggal pinjam. Dan kemudian yang kedua ada relasi mengembalikan yang memiliki 3 atribut juga, yaitu nomor induk, ISBN, dan juga tanggal kembali. Nah, seperti yang kita lihat di sini, semua entitas dan relasi di sini juga saling berhubungan, di mana entitas siswa dan buku terhubung dengan 2 relasi, yaitu meminjam dan juga mengembalikan. Selain itu, entitas buku juga terhubung dengan relasi memiliki yang juga terhubung dengan entitas yang lain, yaitu pengarang dan juga kategori. Dan juga di bawah ada relasi di data yang terhubung dengan pegawai, kemudian terhubung dengan relasi memberikan, dan akhirnya terhubung dengan detail pengembalian. Nah, berikut demikian adalah ERD yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jadi untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Selanjutnya yaitu desain tabel. Jadi sistem informasi perpustakaan yang kelompok kami buat, kami menggunakan 8 buah tabel. Yang pertama itu ada tabel mengembalikan, kemudian tabel pegawai, tabel pengarang, kemudian tabel siswa, tabel detail pengembalian, kemudian tabel kategori, kemudian tabel buku, dan tabel meminjam. Nah, pada tabel mengembalikan itu terdapat 4 buah atribut. Yang pertama itu ada nomor induk yang bertipe data varchar dengan besaran 50, di mana nomor induk ini sebagai primary key. Kemudian ada tanggal kembali di mana bertipe data date. Kemudian ada ID pegawai dengan tipe data varchar besarannya 50, dan yang terakhir yaitu ada total denda dengan tipe data integer dengan besaran 50. Nah, selanjutnya ada tabel pegawai. Nah, pada tabel pegawai ini terdapat 4 buah atribut, di mana yang pertama itu ada ID pegawai dengan tipe data varchar besarannya 50. Nah, ID pegawai ini bertipe data varchar. Nah, ID pegawai ini itu sebagai primary key. Kemudian yang kedua ada nama pegawai dengan tipe data varchar dengan besaran 100. Kemudian ada alamat pegawai dengan tipe data varchar dengan besaran 100. Dan yang terakhir itu ada nomor telepon dari pegawai dengan tipe data integer besarannya 15. Kemudian itu ketiga tabel pengarang, di mana pada tabel pengarang ini terdapat ID pengarang bertipe data varchar dengan besaran 50, di mana ID pengarangnya ini sebagai primary key. Kemudian ada nama pengarang dengan tipe data varchar dengan besaran 100. Kemudian tabel keempat yaitu tabel siswa, di mana tabel siswa ini terdapat 5 buah atribut. Yang pertama ada nomor induk dengan tipe data varchar besarannya itu 50. Kemudian ada nama siswa dengan bertipe data varchar dengan besaran 100. Kemudian ada kelas dengan tipe data varchar besarannya itu 50. Kemudian ada alamat siswa dengan tipe data varchar dengan besaran 100. Dan yang terakhir itu ada nomor telepon dari siswa bertipe data integer dengan besaran 15. Kemudian ada tabel detail pengembalian, di mana pada detail pengembalian itu terdapat atribut. Yang pertama itu ada nomor induk dengan tipe data varchar besarnya 50. Kemudian yang kedua ada ISBN dengan tipe data varchar besarnya 50. Kemudian ada tanggal tempo yang bertipe data date. Kemudian ada kuantitas dengan tipe data integer. Kemudian ada denda tipe data integer.
Kemudian ada tabel kategori, di mana tabel kategori terdapat ID kategori dengan tipe data varchar 50, kemudian ada nama kategori dengan tipe data varchar 100, kemudian ada nomor induk pada tabel meminjam itu, kemudian ada ISBN pada tabel meminjam, kemudian ada tanggal meminjam, kemudian tanggal tempo dan ID pegawai. Kemudian ada tabel buku. Tabel buku itu terdapat atribut yang pertama ISBN bertipe data varchar yaitu besarannya 50, kemudian ada nama buku dengan tipe data varchar besarannya 100, kemudian ada ID pengarang bertipe data varchar besarannya 50, kemudian ada tahun terbit bertipe data integer dengan besaran 10, kemudian ada jumlah bertipe data integer besarannya 10, dan terakhir yaitu ada ID kategori dengan bertipe data varchar besarnya 50. Nah, demikian dari desain tabelnya. Jadi saya akan menyampaikan atau menjelaskan relasi yang ada. Nah, pada yang pertama itu pada nomor induk pada tabel mengembalikan itu akan berelasi dengan nomor induk pada tabel siswa. Kemudian ID pegawai pada tabel mengembalikan akan berelasi dengan ID pegawai yang ada di tabel pegawai. Kemudian ID nomor induk pada meminjam itu berelasi dengan nomor induk pada tabel siswa. Kemudian ISBN pada tabel meminjam itu berelasi dengan ISBN pada tabel buku. Kemudian ID pegawai pada tabel meminjam itu akan berelasi dengan ID pegawai pada tabel pegawai. Dan pada buku terdapat atribut ID kategori. Nah, ID kategorinya itu berelasi dengan ID kategori pada tabel kategori. Nah, pada tabel detail pengembalian atribut. Om Swastiastu, nama saya Nyoman Gede Rizky, Balisio Jasmita, NIM saya 19150910046. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengenai manajemen basis data, Sistem Informasi Perpustakaan SMA Negeri 3 Singaraja. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari triggers. Triggers merupakan kode prosedural yang akan secara otomatis dieksekusi akibat dipicu oleh sebuah event atau kejadian pada suatu tabel. Triggers dapat mencegah akses terhadap data yang spesifik, melakukan logging, atau melakukan audit perubahan data. Triggers dapat didefinisikan untuk menjalankan perintah sebelum atau setelah eksekusi DML, data manipulasi language, seperti insert, update, dan delete. Triggers banyak digunakan untuk menjaga integritas informasi pada database, tetapi sebuah trigger hanya digunakan pada satu tabel atau view. Nah, yang pertama, log meminjam. Triggers ini berfungsi untuk merekam arus data yang telah dihapus di dalam tabel yang bernama buku. Arus data yang masuk direkam ke dalam tabel log meminjam. Arus data yang masuk akan direkam ke dalam tabel log meminjam setelah data dihapus. Oleh karena itu, triggers ini termasuk ke dalam after delete karena akan merekam data yang terhapus. Nah, yang kedua, log mengembalikan. Trigger ini berfungsi untuk merekam arus data yang telah dihapus di dalam tabel yang bernama mengembalikan. Arus data yang masuk direkam ke dalam tabel log mengembalikan. Arus data yang masuk akan direkam ke dalam tabel log mengembalikan setelah data dihapus. Oleh karena itu, trigger ini termasuk ke dalam before delete karena akan merekam data yang dihapus. Ketiga, log pegawai. Trigger ini berfungsi untuk merekam arus data yang telah dihapus di dalam tabel yang bernama pegawai. Arus data yang masuk direkam ke dalam tabel log pegawai. Arus data yang masuk akan direkam ke dalam tabel log pegawai setelah data dihapus. Oleh karena itu, trigger ini termasuk ke dalam before delete karena akan merekam data yang terhapus. Nah, yang keempat, log pengarang. Trigger berfungsi untuk merekam arus data yang telah dimasukkan ke dalam tabel yang bernama pegawai. Arus data yang masuk direkam ke dalam tabel pengarang. Arus data yang masuk akan direkam ke dalam tabel log pengarang akan direkam setelah data dimasukkan.
Oleh karena itu, trigger ini termasuk ke dalam after update karena akan merekam data yang di-delete. Nah, yang terakhir, log siswa. Trigger ini berfungsi untuk merekam arus data yang telah dimasukkan ke dalam tabel yang bernama siswa. Arus data yang masuk direkam ke dalam tabel, log siswa. Arus data yang masuk akan direkam ke dalam tabel, log siswa akan direkam setelah data dimasukkan. Oleh karena itu, trigger ini termasuk ke dalam before delete karena akan merekam sebelum dihapus. Berikut ini adalah total keseluruhan dari semua trigger. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang indexing. Index adalah objek pada MySQL yang berisi data yang berturut-turut dari nilai-nilai pada satu atau lebih field dalam suatu tabel, sama seperti daftar isi pada sebuah buku. Indeks terutama dipergunakan untuk mempercepat pencarian terhadap suatu set data dengan kondisi tertentu, yang melibatkan kombinasi field yang sudah didefinisikan dalam suatu indeks. Jadi tidak ada indeks pencarian data biasanya akan memakan waktu lama, terutama jika data sudah dalam skala jumlah yang sangat besar. Pada basis data yang kami membuat 4 indeks. Indeks ini akan membantu pengguna basis data ini agar dapat diproses di komputer dengan lebih cepat. Kami membuat indeks yang bernama buku IDX pada tabel detail buku, pegawai underscore IDX pada tabel pegawai, siswa siswa IDX pada tabel siswa, dan detail pengembalian IDX pada tabel pengembalian. Kami menambahkan indeks pada kedua tabel tersebut karena kami rasa dari semua tabel yang ada, keempat tabel tersebut memproses relasi antar tabel paling kompleks dan memiliki rincian data yang paling banyak. Nah, yang pertama, buku IDX pada tabel buku. Kami membuat buku IDX pada tabel buku karena di tabel buku memiliki data yang banyak dan proses yang dilakukan pada tabel ini terproses dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, diperlukan indeks agar dapat mempercepat waktu proses di dalam tabel buku ini sehingga basis data yang dibuat menjadi lebih responsif. Nah, yang kedua, pegawai underscore IDX pada tabel pegawai. Kami membuat indeks pegawai pada tabel pegawai karena di tabel pegawai memiliki data yang banyak dan dalam proses dilakukan pada tabel ini berproses waktu yang lama. Oleh karena itu, diperlukan indeks agar dapat mempercepat waktu proses di dalam tabel pegawai ini sehingga basis data yang dibuat menjadi lebih responsif. Yang ketiga, siswa underscore IDX pada tabel siswa. Kami membuat tabel ini karena di tabel siswa milik data yang banyak, sama seperti tabel sebelumnya. Oleh karena itu, diperlukan indeks agar dapat mempercepat waktu proses di dalam tabel ini sehingga basis data dibuat menjadi lebih responsif. Yang keempat, detail underscore pengembalian IDX pada tabel detail pengembalian. Kami membuat indeks pengembalian pada tabel pengembalian karena di tabel pengembalian memiliki data yang banyak dan proses yang dilakukan pada tabel ini terproses dalam waktu yang sama seperti tabel sebelumnya. Oleh karena itu, diperlukan indeks agar dapat mempercepat waktu proses di dalam tabel detail pengembalian ini sehingga basis data yang dibuat menjadi lebih responsif. Sekian dari saya. Terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan tentang stored procedure. Jadi di sini ada 5 kode stored procedure, yaitu 1 JML atau jumlah pinjaman, kemudian yang kedua jumlah kembali, yang ketiga jumlah buku, yang keempat jumlah siswa, dan yang kelima adalah jumlah pegawai. Nah, jadi fungsi dari stored procedure ini adalah berfungsi yaitu dalam menghitung data pinjaman yang telah diperiksa. Jadi di sini manfaat dari adanya stored procedure yang bernama misalnya contoh jumlah pinjaman ini adalah pengguna dapat melihat secara otomatis semua jumlah data
pinjaman yang tersimpan dan pegawai tidak lagi secara manual menghitung banyak kejadian pinjaman yang telah terjadi di perpustakaan. Begitu juga dengan jumlah kembali yang menghitung jumlah pengembalian dan jumlah buku yang menghitung jumlah data buku, kemudian jumlah siswa yang menghitung jumlah data siswa, dan yang terakhir jumlah pegawai yang menghitung data pegawai. Dan demikian adalah stored prosedur yang saya jelaskan, dan untuk selanjutnya akan saya serahkan pada rekan saya. B untuk selanjutnya yaitu function. Nah, pada kelompok kami membuat 5 buah function. Yang pertama itu ada function hit siswa, kemudian function hit pegawai, kemudian function hit pengarang, kemudian yang keempat function hit kategori, dan yang terakhir yaitu function hit meminjam. Jadi yang pertama itu function hit siswa. Jadi query-nya yaitu create function hit siswa, return in, kemudian return select count, jumlah siswa from siswa where 12 MIPA. Nah, function dari hit siswa ini digunakan untuk menyimpan data-data yang mana pada hit siswa ini memiliki sebuah parameter, yaitu parameternya adalah jumlah underscore siswa. Nah, parameter jumlah underscore siswa itu akan menyimpan data-data yang mana kelasnya itu adalah kelas 12 MIPA. Nah, untuk selanjutnya yang kedua yaitu hit pegawai. Jadi query-nya yaitu create function hit pegawai, kemudian return in, return select count, jumlah pegawai from pegawai. Nah, jadi function ini digunakan untuk menyimpan data-data dari pegawai. Nah, pada function ini memiliki parameter yaitu jumlah pegawai. Jadi parameter inilah yang digunakan untuk menyimpan data pegawainya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada hit pengarang. Jadi query-nya yaitu create function hit pengarang, return in, return select count, jumlah pengarang from pengarang. Nah, jadi fungsi hit pengarang ini digunakan untuk menyimpan data. Menyimpan data dengan parameter untuk menyimpan datanya yaitu jumlah underscore pengarang. Jadi parameter jumlah underscore pengarang ini digunakan untuk menyimpan data-data dari pengarang. Kemudian yang keempat itu ada hit kategori. Nah, hit kategori ini query-nya yaitu create function hit kategori, kemudian return in, return select count, jumlah kategori from tabel kategori. Nah, function ini digunakan untuk menyimpan sebuah data-data yang ada di kategori, ya, tabel kategori. Jadi menyimpan datanya itu dalam sebuah parameter. Nah, parameternya di sini yaitu jumlah kategori. Nah, function yang terakhir yaitu hit meminjam. Nah, query-nya yaitu create function meminjam, return in, return select on, jumlah meminjam from tabel meminjam. Nah, pada function ini digunakan untuk menyimpan data. Nah, data yang disimpan itu adalah data-data yang ada di tabel meminjam. Nah, tempat untuk menyimpannya itu adalah di parameter. Nah, di sini parameternya itu jumlah meminjam. Jadi untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imadi Pramodya dengan NIM 19150910113. Di sini saya akan menjelaskan tentang view dari basis data yang saya buat. Jadi yang kami buat. Jadi di sini saya membuat view yang pertama yaitu ada ID underscore AAD 129987. Di sini view ini menggunakan query create view ID underscore AAD 129987, select ISBN, nama underscore buku, from buku, where ID kategori sama dengan AAD 129987. Jadi untuk tampilan yang setelah di-create dari query di atas, itu seperti tampilan yang di bawah.
Nah itu untuk view yang kedua, di sini ada view class underscore 12 MIPA dengan query create view class 12 a select no underscore induk nama underscore siswa from siswa where class. Nah untuk dari query yang dibuat di atas setelah di create akan menampilkan seperti gambar tampilan yang kedua. Setelah itu kita langsung ke query nomor 3, yaitu ada ID underscore ABD 129080 dengan query create view ID underscore ABD 129080 select ISBN, nama buku underscore nama underscore buku from buku where ID kategori. Setelah itu yang setelah di create dari query di atas, maka akan ada tampilan seperti di bawah ini. Setelah itu ada query view keempat, ID underscore ACD 129067 create view dengan query create view ID ACD 129067 select ISBN, nama buku, from buku, where ID kategori. Jadi setelah di create nih dari query yang dibuat akan menampilkan tampilan seperti gambar di bawah. Yang ditampilkan tuh ISBN dan nama buku. Setelah itu ada view yang kelima yaitu siswa underscore Banyuning. Jadi dengan di sini kita membuatnya dengan query create a view siswa underscore Banyuning as select nomor underscore induk, nama underscore siswa from siswa where alamat underscore siswa. Untuk tampilannya di sini bisa dilihat di sini dia menampilkan nomor induk dan nama siswa. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mungkin jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Om Santi 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 Om.